Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hoffman. Dari penampilannya saja, kalian sudah bisa menduga jika orang ini sepertinya habis mengalami berbagai penganiayaan. Dan malam itu, rencananya dia akan bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas luka-luka tersebut. Lebih tepatnya, mantan bosnya sendiri. I don't remember you. Smart decision, Hoffman. Hoffman dulunya merupakan peneliti di sebuah perusahaan farmasi raksasa dan alasan mengapa dirinya mengalami berbagai teror tak lain karena berhasil menemukan efek samping dari obat-obatan yang sudah terlanjur dipasarkan oleh perusahaannya. Malam itu, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Hoffman menyerahkan hasil penelitian maupun dokumen rahasianya, sedangkan mantan bosnya berjanji tak akan mengusik hidupnya lagi. Happens to me, that copy goes to law enforcement. I need to take a picture. Hope you frame it. Dari sana, Hoffman segera berangkat menuju stasiun kereta. Namun siapa yang menyangka jika sejak tadi seseorang memantau dan mengikutinya dari belakang. Yang jadi pertanyaan, siapakah orang ini? Apakah dia utusan dari perusahaan farmasi? Uniknya lagi, pria tersebut kesana kemari sambil menenteng semacam mesin ketik. Tapi tenang saja, sebentar lagi semua pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Ternyata, pria inilah yang membantu Hoffman keluar dari permasalahannya. Namun caranya bekerja cukup misterius. Yang jelas, berkatnya lah pimpinan perusahaan farmasi yang kita lihat tadi tak berani macam-macam. You've been paid for your services. As long as Hoffman's your parasitic scum. Keesokan harinya, pria misterius yang kita beri saja nama John pergi ke semacam gudang rahasia tempat di mana ia menyimpan berkas-berkas yang klien titipkan padanya. Seandainya salah satu dari mereka kembali mengalami teror, maka John bertugas untuk membongkar file rahasia itu ke publik ataupun langsung menyerahkannya ke aparat penegak hukum. Hoffman here. He showed last night. I sent the other half of the money to the address you provided. Thank you. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Sarah, seorang peneliti dari perusahaan pertanian yang mengalami nasib serupa dengan Hoffman kemarin. Bersama timnya, dia berhasil menciptakan bibit gandum unggul. Namun belakangan, ditemukan efek samping yang cukup berbahaya dari produk tersebut. Alih-alih menarik distribusi, pihak perusahaan justru memilih membungkamnya dengan rentetan intimidasi, terutama setelah Sarah memutuskan untuk mengundurkan diri. Food safety assessment as evidence. Decided to discuss this issue with our firm. Secara hukum, posisi Sarah benar-benar terjepit karena masih terikat kontrak yang melarangnya membocorkan rahasia perusahaannya ke publik. Menyadari jalur hukum tak bisa lagi ditempuh, sang pengacara pun terpaksa menyarankan agar dia menghubungi sebuah nomor. Dan kalian tentu sudah bisa menebak bahwa itu adalah akses langsung menuju John. Who is he? I've never met him or they call you back. Just be honest about your situation. Di sisi lain, kita diperlihatkan keseharian dari John yang ternyata seperti orang pada umumnya. Bahkan yang cukup mengejutkan, setiap minggu ia menghadiri semacam perkumpulan bagi para mantan pecandu alkohol. Intinya, jika dilihat dari luar, orang ini terlihat biasa saja. Namun ketika sedang sendirian, John adalah sosok misterius yang jasanya sangat dibutuhkan oleh orang-orang seperti Sarah. My name is Sarah Grant. Possession of materials which are 4011. Tak satupun orang yang mengetahui identitas asli dari John karena setiap kali beraksi ia sangat berhati-hati. Bahkan ketika ingin mengakses internet, John lebih memilih menggunakan perangkat umum. Dan malam itu, ia ke perpustakaan guna mencari tahu semua hal yang berhubungan dengan calon kliennya. We really hope to make a difference. Hello, this is the Tri-State Relay Service. John juga tak pernah menelpon langsung kliennya. Dia selalu menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah bagi orang-orang tunawicara ataupun tunarungu. Dan inilah fungsi dari mesin ketik yang kita lihat di awal film. I will type their conversation and I'll read it to you. I'll type everything you say to them. Sarah kaget bukan main ketika John mulai menyebutkan semua data rahasianya, seperti nomor dinas sosial, KTP, NPWP, dan sebagainya.
Tapi hal ini jugalah yang membuatnya langsung percaya bahwa dia memang bisa membantunya. Ia pun mulai menceritakan kronologi masalahnya. Jadi awalnya pihak perusahaan menawari Sarah sejumlah uang untuk tutup mulut. Namun karena tawaran itu ditolak, mereka pun mulai melakukan berbagai intimidasi. Bahkan 2 hari lalu, seseorang tak dikenal membakar mobilnya di parkiran. Itulah alasan mengapa saat ini dia mengungsi ke tempat yang dirasa lebih aman. Masalahnya walaupun sudah pindah, orang-orang itu ternyata masih saja berhasil menemukannya. There's a van parked out front. They may be tapping this call by a prepaid cell phone to a public place. In the future, only use your new phone. Orang-orang yang membuntuti Sarah ini memang bukan kaleng-kaleng. Mereka berhasil menyadap nomornya dan percakapan tadi sudah bocor. Demi melacak dari mana panggilan tersebut, mereka nekat mendatangi kantor pemerintah penyedia jasa komunikasi yang biasa John gunakan, sambil menyamar sebagai polisi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Tapi ternyata John selangkah lebih maju, karena salah satu pegawai di sana mengatakan jika mereka tak pernah menyimpan data panggilan dari setiap penggunanya. Itu artinya telepon tadi tak bisa dilacak. Okay, I don't want to go and get a warrant, do you? No. Well, you know, even with a warrant, there'd be nothing for you to search. Sesuai arahan yang John berikan, keesokan harinya Sarah menerima telepon di ruang terbuka. Musuh kesulitan untuk menyadapnya, dan saat itulah ia memberikan nomor ponsel dan alamat barunya. Oh iya, alasan mengapa teror ini semakin masif tak lain karena minggu depan perusahaan tersebut rencananya akan masuk ke bursa saham. Seandainya informasi yang Sarah miliki bocor ke publik, maka semuanya akan hancur berantakan. Setelah mendengarkan semua keluh kesah tersebut, John pun sepakat untuk memberikan bantuan, tapi tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari membayar biaya muka sebesar $50.000 sampai dengan sepakat melakukan semua perintah yang diberikan tanpa mempertanyakan alasannya. Require a $50,000 deposit upfront. Please follow all instructions, no matter how odd. Understood. Keesokan harinya, Sarah menerima sebuah paket berisikan beberapa amplop kosong yang nantinya harus dia isi dengan dokumen rahasia yang selama ini perusahaan incar. Tak hanya itu, di dalamnya juga terdapat ponsel baru serta instruksi apa saja yang harus dia lakukan ke depannya. Uang pembayaran yang diminta kemarin rencananya akan diserahkan lewat jasa pengiriman. Sarah coba menuruti semua instruksi tersebut, tapi tak lama setelahnya John kembali menelpon dan tiba-tiba memintanya untuk terbang besok pagi ke kota New York, namun pilih penerbangan yang ada transitnya. Tentu saja perintah ini terdengar aneh, tapi sesuai arahan kemarin, Sarah tak boleh mempertanyakan alasannya. Musuh Sarah benar-benar keras kepala. Mereka mengikutinya kemana saja, termasuk ikut terbang bersamanya. Dan John sudah menduga hal ini akan terjadi. Makanya diam-diam ia memantau Sarah dari dekat guna melihat wajah dari para pelakunya. Setibanya di bandara, John membeli sebuah tas, lalu mendatangi bagian barang hilang dan berpura-pura jika tas tersebut adalah milik seorang penumpang bernama Sarah. Petugas bandara pun segera mengumumkan namanya lewat pengeras suara. Tentu saja hal itu langsung menarik perhatian musuh. Salah satu dari mereka bahkan coba ke bagian barang hilang berharap bisa mengamankan tas yang dimaksud. Sedangkan Sarah sendiri tadinya ingin melakukan hal yang sama. Tapi tiba-tiba ponsel pemberian John berdering dan dia malah diminta untuk bergeser ke tempat lain. Kalian sudah bisa menebak jika semua ini tak lebih dari sekedar pengalih perhatian agar Sarah bisa mengirimkan dokumen rahasia serta uang mukanya diminta tanpa merasa terusik oleh kejaran musuh. Thanks. Thank you. Sekalipun gagal dalam mendapatkan file yang diinginkan, sang pimpinan geng yang bernama Dawson malah semakin antusias dalam menghadapi John. Salah satu anggotanya berhasil mendapatkan resi pengiriman yang Sarah kemarin buang di tong sampah, dan mereka berencana melacak kemanakah paket itu dikirimkan. Setibanya di rumah, John kembali menghubungi Sarah guna mengabarkan rencana selanjutnya. Tapi sepertinya wanita ini penasaran dan mempertanyakan apakah John tadi berada di sekitarnya atau tidak. So you were too? You will never meet us. We are not bodyguards. Follow our instructions and you will be protected.
Keesokan harinya, anak buah Dawson mendatangi kantor pos yang menjadi tujuan pengiriman paket kemarin. Lalu diam-diam memasang kamera pengintai sehingga ketika John muncul untuk mengambil paket tersebut, identitasnya akan terbongkar. Anyway, paket itu jumlahnya ada 2. Satunya berisikan dokumen rahasia, sedangkan satunya lagi berisikan uang muka. Dan John meminta Sarah mengirimnya ke 2 alamat yang berbeda. Satunya di kota Oklahoma, sedangkan satunya lagi di Michigan. Makanya anak buah Dawson terpaksa berpencar. Masalahnya setelah seharian memantau tempat tersebut, tak ada perkembangan sama sekali. Sehingga salah satu dari mereka yang bernama Ross coba meminta bantuan petugas untuk mengecek isi kotak pos milik John. I have the tracking number, but I forgot the key. My dog is really sick. Oh. Check for me to see if the package has arrived. I'm sorry, ma'am. There's nothing there. Siapa yang menyangka jika kotak itu isinya kosong? Karena sejak awal, paket yang dimaksud sudah diteruskan ke alamat lain. Jadi gini guys, seorang customer boleh meminta pihak pengiriman untuk meneruskan barangnya ke alamat cadangan seandainya dia sedang bepergian keluar kota dan sebagainya. Dan itulah yang John lakukan. Sekali lagi, dia berhasil mengecoh lawannya. I already mailed. It should have already arrived. Sorry. Tracking does not always carry over to forwarding. They're different services. Selain dokumen rahasia, Sarah kemarin juga diminta untuk memberikan nomor dari CEO perusahaannya, yang kemudian John coba hubungi namun tak diangkat. Sehingga ia hanya meninggalkan pesan suara mengenai tawaran sekaligus ancaman jika mereka masih saja mengusik mantan pegawainya. This is a message for Mr. Franklin. I'd like to return this document and agree never to mention it again. Keesokan harinya, John diam-diam memantau apartemen Sarah dari jarak jauh, memperhatikannya sekaligus mencari tahu di manakah musuh memarkirkan kendaraannya. Begitu ketemu, ia kemudian meninggalkan ponsel di kaca mobil mereka. Tentu saja fungsinya sebagai alat komunikasi, karena dari sini negosiasi akan dimulai. State relay service. You received a relay call before. Seperti biasa, John menghubungi mereka menggunakan jasa pihak ketiga. Dawson tentu merasa kesal karena tak satupun anak buahnya yang bisa melacak panggilan tersebut. Anyway, CEO yang mempekerjakan Dawson sudah memberinya kuasa untuk memimpin negosiasi. Makanya, John mulai menjelaskan 2 syarat yang mesti dipenuhi jika pihak perusahaan tak ingin informasi rahasianya disebar ke media. Pertama, mereka harus berhenti mengusik hidup Sarah. Kedua, mereka juga harus membayar uang damai sebesar 7 miliar rupiah. Dawson diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mempertimbangkan tawaran ini. Lebih dari itu, maka konsekuensinya sudah kalian tahu sendiri. More surveillance, including phone taps. Or is hung up. Thank you for using Tri-State Relay Service. Ketika telepon berakhir, Dawson akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Lagi pula, keberadaannya sudah terbongkar. Sarah yang seharian memantau dari jendela tentu saja girang bukan main begitu melihat orang-orang yang mengusiknya pergi dari sana. The surveillance van is gone. Thank you. Melalui telepon, John memperingatkan Sarah bahwa sekalipun musuh sudah meninggalkan posnya, bukan berarti mereka benar-benar menghilang. Pokoknya dalam beberapa hari ke depan, dia masih harus waspada. Untuk jaga-jaga, Sarah juga diwajibkan melaporkan kondisinya setiap sore. Ia hanya perlu mengucapkan 1 kata saja sebagai tanda bahwa semuanya masih dalam kendali. Keesokan paginya, John diajak sarapan oleh ketua komunitas mantan pecandu alkohol bernama Wash. Ternyata pria yang kita anggap selama ini sempurna punya masa lalu yang cukup kelam. Dan jujur saja, akhir-akhir ini dia merasa kesepian hingga nyaris terjerumus ke kebiasaan lamanya. Makanya kehadiran Was membuatnya sedikit lebih tenang. Singkat cerita, sorenya Dawson mengabarkan sepakat dengan tawaran yang diberikan. Namun tentu saja kita tahu itu semua hanyalah gimmick karena diam-diam ia coba memasang alat pelacak pada koper yang berisikan uang tebusan nanti. 4 or 5 days. Butuh beberapa hari hingga koper uang itu sampai di tujuan. Sambil menunggu, John coba memantau keseharian Sarah yang kini sudah berani keluar dari apartemennya. Niatnya sih cuma ingin memastikan keselamatannya. Tapi siapa yang menyangka jika perasaan suka mulai tumbuh. Bahkan setiap kali Sarah mengirimkan pesan suara untuknya,
John tak berhenti tersenyum. All right. Ketika negosiasi ini berakhir, Sarah nantinya harus bersembunyi di wilayah pedesaan. Dan untuk memastikan musuh benar-benar tak bisa melacaknya, John meminta kenalannya membuatkannya identitas palsu. Nah, begitu hari menjelang malam, sesuai arahan kemarin, Sarah melaporkan kondisinya yang baik-baik saja. Namun akhir-akhir ini, dia mengaku merasa kesepian. Dan jujur saja, hal itu membuat John semakin merasa mereka memiliki banyak kesamaan. I wonder if you even listen this far in. Are you lonely? Uang damai kemarin sudah Dawson kirimkan lewat jasa pengiriman. Sebagai bukti, ia melampirkan nomor resinya. Dan untuk mengecek sudah sampai manakah paket tersebut, John terpaksa kembali ke perpustakaan guna mengakses internet. Namun di tengah kesibukannya, ia tak bisa menahan diri untuk melirik wajah Sarah di media sosial. Sepulangnya dari sana, John merasa ada yang aneh karena Sarah tak kunjung mengabarkan kondisinya di hari itu. Menandakan ada yang tidak beres. Ia pun coba mengecek apartemennya dari jarak jauh. Terlihat lampu unitnya menyala tapi tak ada pergerakan. Karena khawatir dengan kondisinya, ia pun terpaksa meneleponnya tanpa menggunakan jasa perantara sama sekali. Relay service. Have you ever received a relay call before? Yes. I listened to your message. Cerdas memang, berkat kalimat pembuka tadi, Sarah tak menyadari jika saat ini dirinya sedang nelponan secara langsung dengan John. Nah, mumpung ada teman ngobrol, wanita ini tak berhenti mengajukan berbagai pertanyaan. Sejujurnya, John merasa senang, tapi juga tetap berusaha waspada agar identitasnya tak terbongkar. Good night. There's a new number, run it. Nice. It's already off. 2 hari kemudian, Dawson tiba-tiba mengabarkan jika pihak perusahaan tak ingin berdamai kecuali Sarah menyerahkan semua dokumen rahasia yang dia miliki. John sempat dibuat bingung dengan pernyataan tersebut karena seingatnya Sarah sudah menyerahkan semua bukti yang dia pegang. Tapi begitu dikonfirmasi, ternyata benar. Ada sekitar 20 halaman yang Sarah tidak lampirkan saat pengiriman kemarin. Bilangnya sih karena di dalamnya tidak ada data penting. Tapi berhubung pihak perusahaan meminta versi fullnya, maka mereka tak punya pilihan lain. Sebenarnya ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan umumnya John akan langsung membatalkan jasanya. Tapi begitu mendengar wanita itu menangis, seketika hatinya langsung lunak. Nothing pertaining to the research. Siang itu juga, Sarah diminta mendatangi semacam pedagang kaki lima yang terletak di tengah keramaian, lalu menyelipkan dokumen rahasia yang tersisa di bawah tumpukan koran. Walaupun sudah menaruh hati, John tak ingin menampakkan wajahnya ke Sarah. Makanya ini metode yang cocok untuk urusan mereka di hari itu. Yang jadi masalah, Dawson ternyata masih membututinya kemana saja. Walaupun tak menyadari kehadiran musuh, John yang selalu berhati-hati coba mendekati si pedagang kaki lima bersamaan dengan orang lain. Trik simpel ini berhasil mengecoh anak buah Dawson dan mengira orang di sampingnya lah yang mereka cari selama ini. Namun masalah kembali muncul karena ternyata koran yang John beli tak menyimpan dokumen rahasia tersebut. Soalnya sekali lagi Sarah tak menaruhnya tepat di tempat yang diperintahkan. Dan ketika akan kembali ke sana, saat itulah ia menyadari kehadiran musuh. I'm so sorry. Did you know you were being followed? John tak kehabisan akal. Demi mendapatkan dokumen tersebut, ia menyewa jasa seorang pemulung untuk mengambilnya. Tapi supaya musuh terkecoh, wanita itu diminta bertingkah seperti orang gila. Ketika menyadari dokumennya bergeser, Dawson segera mendekat. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Hey! Where is it? Where is it? What the fuck, man? That's him right there. Security guard. Malamnya, John mengabari Dawson jika dokumen rahasianya sudah lengkap. Maka negosiasi ini pun bisa dilanjutkan. Ia sempat melayangkan teguran atas insiden tadi, tapi berusaha memaklumi karena ini terjadi atas kesalahan Sarah itu sendiri. Anyway, sebenarnya kamera yang Dawson tadi pasang berhasil menangkap sebahagian wajah John, tapi tetap saja belum cukup untuk mengungkap identitas aslinya. Di saat yang sama, Sarah merasa sangat lega begitu tahu negosiasi masih berlanjut. Namun John tak lagi bersikap ramah saat berkomunikasi dengannya.
bahkan berjanji akan meninggalkannya sekiranya dia kembali melakukan kesalahan. You will walk away. Do you understand? By the way, kalian masih ingat kan sama koper uang yang dipasangi alat pelacak kemarin? Nah, karena bentuknya sangat kecil, baterai di dalamnya hanya bisa bertahan 3-4 hari. Masalahnya sampai sekarang, koper itu belum juga tiba di tujuan. Aneh sekali, kemungkinan John kembali menggunakan jasa pihak ketiga untuk meneruskannya ke alamat lain. Jika demikian, usaha mereka berakhir sia-sia. Could I please have all my mail forwarded to my cousin? She'll need an ID to pick anything up. All right, cool. Sampai saat ini, John masih memerintahkan Hoffman untuk berkabar sekali sehari. Dan malam itu, tiba-tiba pria tersebut curhat panjang lebar, menyesali keputusannya yang memilih untuk berdamai dengan perusahaan farmasi yang kita lihat di awal film. Bagaimana tidak, makin banyak orang yang terkena kanker maupun meninggal dunia akibat efek samping dari obat yang mereka edarkan. Millions of people will have been affected, but I've got blood on my hands. I won't bother you again. Apa yang Hoffman sampaikan ada benarnya. Sikap diam mereka ini sama saja membiarkan kejahatan semakin merajalela. Hatinya dilanda dilema, dan John coba mencurahkan semuanya saat berkumpul dengan teman-temannya di komunitas mantan pecandu alkohol. Di sini inilah kita diberitahu kalau John ternyata adalah seorang Muslim yang sering mengalami diskriminasi karena saat masih remaja, warga Amerika kala itu dilanda Islamofobia. Begitu tamat kuliah dan bekerja di pasar saham, ia memutuskan untuk menutupi kepercayaannya dengan cara ikut mabuk-mabukan. Sayangnya, situasi tersebut tak bertahan lama. Orang-orang kembali memusuhinya saat dia berhasil membongkar kasus korupsi di tempat kerjanya. John dimusuhi, bahkan diteror sebagaimana yang Hoffman maupun Sarah alami kemarin. Supaya dia tutup mulut, pihak perusahaan akhirnya menawarkan uang damai dalam jumlah yang fantastis. Karena tak tahan lagi, ia pun sepakat dengan tawaran yang diberikan. Tapi nyatanya, semua uang itu malah membuatnya semakin gelisah. Karena secara tidak langsung sudah ikut andil dalam tindak kejahatan. I was relieved. I kept my mouth shut. I still carry a lot of guilt and shame about. Thank you, Wash. Keesokan harinya, John mengabari Sarah jika waktu dan tempat pertemuan dengan mantan bosnya sudah diatur. Dokumen rahasia yang dia kirimkan kemarin juga sudah dikembalikan supaya bisa dia gunakan sebagai barter saat pertemuan nanti malam. John juga mengirimkan pesan yang kurang lebih sama ke Dawson, menjelaskan tata cara negosiasi nanti, dan kabar ini membuatnya semakin kesal. John memantau lokasi pertemuan nanti dari gedung di seberang jalan. Dan waktu pun berlalu. Anehnya saat jam menunjukkan pukul 7 malam, kedua pihak belum juga muncul. Ia pun coba menghubungi Sarah, tapi tak ada jawaban sama sekali. Tak lama kemudian, wanita itu meninggalkan pesan suara yang begitu didengarkan, seketika membuatnya panik bukan main. Sarah merasa bersalah akibat kecerobohannya kemarin. Identitas asli John terbongkar. Karena tak ingin membahayakan nyawanya lebih jauh lagi, ia sampai nekat melakukan negosiasi itu tanpa menggunakan jasanya. Tindakan yang sangat ceroboh. Makanya John segera menyusul ke lokasi pertemuan yang dimaksud. Sarah bilangnya ketemu sama mantan bosnya di sebuah konser musikal. Tidak mudah untuk menemukannya di antara ribuan orang. Apalagi jika John mencarinya dari bangku penonton. Maka dari itu, ia coba naik ke lantai atas supaya bisa dapat sudut pandang yang berbeda. Dan akhirnya ketemu. Namun waktu tak banyak lagi, karena ternyata Dawson dan anak buahnya sudah bersiap mengepung Sarah dari berbagai arah. Berulang kali John coba memperingatkannya lewat telepon, tapi tak kunjung diangkat. Alhasil, salah satu anak buah Dawson nyaris saja menemukan Sarah duluan. Untungnya John berhasil melumpuhkannya. Dari sana, ia pun menarik Sarah kabur lewat pintu darurat yang terletak di belakang panggung. Dan tentu saja, wanita ini masih tak percaya jika John akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Tapi tak ada waktu untuk basa-basi, karena sekarang nyawanya dalam bahaya. Pokoknya malam itu juga dia harus kabur keluar kota.
got the papers? Yeah. Got a new one waiting for you at the post office. Why'd you do this for me? Di tengah perjalanan menuju stasiun kereta, John menjelaskan kalau Dawson tadi berbohong, membuatnya percaya jika identitas aslinya telah terbongkar. Padahal sebaliknya, disinilah kita diberitahu kalau nama aslinya adalah Ashraf. Perlahan tapi pasti, Sarah akhirnya menyadari jika pria di hadapannya menaruh hati padanya. Sejujurnya, ia pun merasakan hal yang sama. Maka dari itu, ia coba mengajaknya ikut melarikan diri bersamanya. Come with me, Ashraf. I can't. Sekalipun sedang jatuh cinta, Ashraf masih coba bersikap profesional. Setelah memastikan Sarah berhasil naik ke kereta, ia coba mampir ke restoran kesukaannya guna menenangkan diri. Tapi tak lama kemudian, Sarah kembali menelpon. Dan ternyata... Glad to finally hear your voice. Don't do what they say. They were tracking me. Sarah, you're gonna do what we say now. Yap, musuh berhasil menangkap Sarah. Dan sekarang nyawanya dalam bahaya. Mereka bahkan seakan tak peduli lagi dengan ancaman yang dilayangkan selama ini. Satu-satunya cara supaya wanita itu dibebaskan, yaitu Ashraf harus menyerahkan diri ke mereka. Lalu menuntunnya ke lokasi tempat di mana semua berkas rahasianya disimpan. Dawson ingin memastikan tak ada lagi salinan dari dokumen tersebut. Tidak mungkin Ashraf menuruti permintaan tadi, karena di dalam gudang rahasianya terdapat banyak dokumen penting yang klien titipkan padanya. Tapi di saat yang sama, hatinya juga dilema ketika mengetahui orang yang dicintai dalam bahaya. Saking stresnya, ia nyaris kembali terjerumus ke dalam pengaruh alkohol. Demi keluar dari persoalan ini, Ashraf pun coba meminta bantuan kenalannya. Yeah, I'll do it. I'll take it on records. I'll do it. Pada akhirnya, Ashraf memilih untuk menyelamatkan Sarah. Keesokan paginya, ia pun mendatangi lokasi yang telah ditetapkan. Dan begitu bertemu, Dawson langsung meluapkan kekesalannya selama ini. Awalnya, Ashraf tak ingin mengatakan di manakah berkas itu disimpan, kecuali musuh membebaskan Sarah terlebih dulu. Tapi Dawson malah mengancam akan membunuhnya, alhasil dia tak punya pilihan lain. Namun begitu mereka lengah, Ashraf langsung memberikan perlawanan. Bahkan salah satu dari mereka berhasil ia hempaskan keluar mobil. Di tengah pertarungan yang begitu sengit, Sarah coba menggapai stun gun yang terjatuh di lantai. Dan pada akhirnya... Good job, boss. Sungguh plot twist yang tak disangka-sangka. Siapa yang menduga jika Sarah ternyata adalah anggota komplotan ini? Sejak awal, dia dan rekannya disewa oleh pimpinan perusahaan farmasi yang kita lihat di awal film, guna merebut kembali dokumen rahasia yang Hoffman titipkan padanya. What do you want? Yeah, this is about Hoffman. Singkat cerita, mereka pun tiba di gudang rahasia milik Ashraf. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, untuk bisa masuk ke sana dibutuhkan beberapa kode keamanan. Dan Ashraf sengaja pura-pura lupa. Sehingga ketika salah sebanyak 3 kali, sistem pengamanan darurat langsung aktif. Dan kesempatan inilah yang dia gunakan untuk melarikan diri. Dawson sepertinya terlalu meremehkan pria satu ini. Bahkan ketika mereka coba berpencar, Ashraf malah berhasil merebut senjata salah satu anak buahnya. Walau demikian, tentu saja pengejaran belum berakhir. Don't kill him, right? We need the code. Tak satu pun dari musuh yang berani melepaskan tembakan. Karena mereka khawatir jika Ashraf mati, pintu lapis baja tadi tak akan bisa dibuka. Sejauh ini, Dawson dan anak buahnya masih optimis bisa menangkapnya hidup-hidup. Tapi disitulah letak kesalahannya. Ashraf hafal mati denah di sekitar sana. Walaupun dalam kondisi terluka, ia berhasil mengecoh mereka dengan kabur lewat jalur tak terduga. Stay with her. Hold it. Tadinya, sambil menunggu bantuan tiba, Ashraf ingin kembali bersembunyi di ruang rahasianya. Tapi ternyata Sarah berhasil menebak langkahnya. Masing-masing dari mereka menodongkan senjata.
Namun sampai akhir, Ashraf tak berani melepaskan tembakan karena walaupun sudah dihianati, diam-diam ia masih menaruh perasaan padanya. Untung saja di saat-saat terakhir bantuan tiba di lokasi. Siapa yang menduga jika Was adalah seorang detektif? Pantas saja Ashraf menghubunginya sebelum menyerahkan diri ke musuh. Semua anggota Dawson pun segera diamankan. Namun ada salah satu dari mereka yang berhasil melarikan diri. Nah, karena pihak perusahaan farmasi sudah ingkar janji, maka saat itu juga Ashraf menyerahkan dokumen rahasia mereka ke pihak yang berwajib. I got the emails, I got everything. Why do you have it? This is what I do. I help people who find things like this. I turn it over to somebody I trust. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Ashraf mendatangi wilayah pinggiran kota bernama Poughkeepsie. Ternyata, koper uang kemarin dikirimkan ke sana, dan sejak awal dia sudah menduga jika di dalamnya terdapat GPS. Tadinya, uang itu diperuntukkan buat Sarah, tapi berhubung dia berkhianat, maka sekarang Ashraf mengambil separuhnya. Setengahnya lagi disumbangkan ke lembaga penerjemah yang selama ini membantunya saat komunikasi dengan orang lain. Uang itu sepertinya akan dia pakai untuk memulai hidup baru di kota lain. Ashraf memutuskan pensiun dari profesinya karena memang tak sejalan dengan hati nurani. Dan tak dipungkiri, ada perasaan lega ketika kebobrokan perusahaan farmasi kemarin diangkat ke media. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.